Nah, udah bunyi ceweknya, mari kita mulai. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibunya nggak ada ya, Bapak-bapak semua. Teman-teman, teman-teman AMSAT ID sekalian, semoga semua sehat ya. Nah, siang ini kita ngobrol santai nih, ngobrol santai, ya macam-macam, seperti di warung ya, warung kopi. Tapi lebih fokusnya ke arah MCOM atau Emergency Communication. Kita tadi pagi sudah melakukan suatu latihan yang saya bilang bagus banget. Nah, saya tuh mau cerita bagaimana kalau saya menjadi suatu net control untuk kalau terjadi kebencanaan. Nah, yang mungkin juga bisa dipakai ke teman-teman. Nah, yang kita mesti ingat adalah ini kita mute, sorry ya, saya mute kalian semua ya. Atau Om Juta tolong di-mute biar nggak ini audionya lompat kiri kanan. Ya, coba Om, soalnya hostnya udah saya kasih Om ya, saya cari dulu aksesnya. Bentar, Oke, siap Om, dilanjut. Nah, jadi kita mesti ingat supaya komunikasinya lancar, NCS, Net Control Station itu sebaiknya posisinya dekat. Dekat itu dalam artian longitude-nya, derajat bujurnya. Satu. Terus kemudian kita juga harus berpikir dia dekat dengan posisi satelitnya. Yaitu kalau satelit lagi di utara, jangan NCS-nya itu ada jauh di selatan, karena nanti akan noisy. Jadi sewaktu kita ada kebencanaan, hal yang pertama adalah kita melihat dulu satelitnya itu lagi di pas yang mana, utara, atau di ekuator, atau di selatan. Nah, saya itu membagi posisi teman-teman atau posisi Indonesia, nanti dari pembagian itu akan diisi dengan call sign teman-teman, menjadi 9. Ini saya mau share. Nah, apakah sudah kelihatan gambar konstelasi stasiun amatir AMSAT ID sesuai footprint satelit IO86? Kelihatan ya? Sudah Om. Sudah kelihatan ya. Nah, ini gambar Indonesia. Sebentar, saya hidupkan dulu ininya. Oh, nggak bisa ya. Pointer. Oh, ini Word, nggak ada pointernya. Nah, saya bagi 3. Jadi ada yang utara, ada yang tengah. Tengah itu sekitar ekuator sampai dengan 2,5 derajat. Nih, ekuator sampai dengan 2,5 derajat, kemudian selatan. Jadi lebih besar dari 2,5 derajat lintang selatan. Ya, jadi perhatikan ekuator kayak di Riau itu enak banget, Pekanbaru itu sangat tepat di ekuator. Jadi dari ekuator naik 2,5 derajat, turun 2,5 derajat itu tengah. Kemudian di utaranya ada di atasnya lintang 2,5 derajat lintang utara dan ada selatan. Kemudian secara bujur itu dibagi barat, tengah dan timur. Jadi ada 9 ini sebenarnya. Ada 9. Nanti kita mesti overlay dengan actual pergerakan satelitnya. Dari sini kemudian saya membuat satu tabel. Ini tabelnya nih. Ini tabel ada utara ekuator, sekitar ekuator plus minus 2,5 derajat dan selatan. Nah, baratnya itu saya isi. Ini status Januari 2021 ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baru yang kok kosan saya belum muncul, nah nanti monggo ajukan nama kalian untuk saya masukkan. Nah, di sini saya bisa lihat kalau satelit lagi di utara, saya akan minta untuk teman-teman ini Om Zul, Om Hafiz atau AAD ini siapa? Aku lupa sekarang. Atau Om Heri, Romi Papa Juliet yang ada di timur. Dia di mana tuh? Bitung. Ya. Jadi dalam menentukan NCS kita harus menentukan posisi tergantung satelit. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan loh. Kalau ada yang bertanya. Nah, sekarang kalau tidak kita lanjut. Nah, ini implementasi sewaktu MCOM Majene 15 Januari 2021. Jadi
Waktu itu udah MCOM-nya hidup nih. Waktu Majene itu MCOM hidup setiap pas. Jadi kita lihat nih, pasnya jam segini, posisi IO86 yang saya lihat di orbitron, ya, di orbitron saya lihat yang jam 9 itu sekitar ekuator. Sekitar ekuator, kemudian NCA 1 dan 2 tinggal diisi. Ya, ini ada garis, artinya sudah berlangsung ya. Kalau sudah berlangsung saya kasih coretan. Gitu. Jadi terus kemudian jam 9.49 dia ekuator agak utara. Gitu. Nah, NCA 1 dan 2-nya ini. Jadi setiap pas ini saya akan tentukan dulu posisi IO86-nya. Dari situ saya akan bagi NCA 1, 2 atau 3 kalau ada 3 sesuai dengan track atau pas dari satelit. Gitu. Nah, ini waktu itu 2 hari itu. 2 hari. Itu Majene. Terus kemudian ada pertanyaan dari sini. Sebenarnya simpel aja sih. Kemudian ada satu lagi yaitu yang Luwu. Luwu juga ada. Jadi, waduh, saya hilang nih. Oh ini dia. Luwu juga saya bikin itu karena waktu itu saya yang koordinir. Nah, sebentar. Kok hilang? Zoom-nya kok hilang ya? Bentar. Tombol share-nya, ini dia di sebelah. Oke, share, ting. Nah, sama di yang Luwu ini saya mulai di ini juga. Nah, sekarang waktu itu beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah. Jadi yang kita aktivasi pertama 9 malam, dia posisinya utara. Dia utara. Malam-malam itu di utara. Jadi kita lihat NCS-nya saya request adalah Hafiz sama Alpha Charlie Delta. Oh, jadi lupa saya sekarang namanya. Lupa. Kemudian ada November Charlie Mike di kalau nggak salah Pekanbaru nih. Nah, kemudian paginya dia udah selatan. Selatan ada Om Yasir, ada Om Kriflo, ada cari-cari saya Om Gusti. Jadi kalau kita lihat urutannya, kita menerima dulu pasnya atau kita membuat pasnya dari Orbitron, kan semua pas itu pasti VR ya. Kalau emergency activation semua itu sesuai SOP dengan 8 itu semuanya VR MCOM. Nah, jam-jam ini kita buat dari Orbitron. Jadi kalian harus bisa mengoperate Orbitron. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana menjalankan Orbitron, nanti saya bisa terangkan itu gimana. Kemudian dari situ kita akan melihat posisi IO86-nya. Dari posisi IO86 itu kita cocokkan dengan gambar ini. Dari situ masuk ke tabel ini. Utara, sekitar ekuator dan selatan, barat, tengah, timur. Nah, dari situ saya mengontak Japri. Om bisa nggak jadi NCS? Om bisa nggak jadi NCS? Nah, habis itu kita isi tabelnya di sini. Nah, habis itu tinggal duduk-duduk aja monitor. Karena kalau dia di utara, jangan mencoba menjadi NCS terlalu jauh di selatan. Nanti kasihan dua-duanya, yang teman yang di TKP sulit mendengar, atau dia transmit tapi kitanya sulit mendengar. Jadi, nah itu dia harus kita perhatikan. Dari saya stop dulu di sini. Silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, komentar, masukan, atau salah. Saya yang salah. Monggo, silakan. Ya saya kalau kita mencoba membagi wilayah sesuai dengan elevasi ketinggian yang kira-kira salah dengan lokasi pembibitan kita dengan NCS misalnya, nggak terlalu sulit sih, bisa dilihat dengan Orbitron seperti yang menjelaskan. Cuma yang sulit kalau kita precise nih, karena susah sekali
ketika ditawarkan siapa nih mau jadi NCS gitu. Terus siapa mau latihan ngirim berita gitu. Oh, Ya, iya. keputus langsung keluar Om Yasir. Oh, networknya kali lemah. Om Yono, Um, izin nanya, itu kalau dari Boleh. gambar tadi itu ada 2 garis merah itu memang sudah ditetapkan seperti itu ya Om ya, pembagian garis merahnya tuh Om ya. Oh, enggak. Enggak mau, enggak ada. Enggak ada ketetapan, enggak pakai ketetapan pemerintah kok, enggak ada Kepmennya. Maksudnya penentuan utara, selatan, terus daerah apa tadi Om, itu bagaimana pembagiannya Om ya? Sebentar saya ini dulu ya, tak buka lagi ya. Sebenarnya jawabannya suka-suka saya. Itu bukannya ngelihat dari lintasan satelit Om Juta. Jadi ini ya, ini gambar garis merah 2 ini sebenarnya suka-suka saya. Cuman biar gampang, range-nya tuh dari kira-kira 5 derajat gitu. 5 derajat, kemudian ada di utara 5 derajat, 2,5 derajat, dan ke bawah. Kalau mau diubah, karena kalau kita lihat Indonesia tuh miring sebenarnya. Indonesia tuh di sebelah barat tuh di utara ekuator, di sebelah timurnya itu di selatannya malah. Jadi Indonesia miring. Jadi kalau sudah saya pikir-pikir, harusnya garis merah ini saya turunin. Tak turunin ya, biar itu. Oke, sebentar. Harusnya garis merahnya itu kita bikin bisa nggak ya? Oh, nggak mau. Biar sebenarnya setelah pikir-pikir, ya ini kita nggak mau sih. Mau aja turun. Oh, mau turun. Nah, kita bikin harusnya gini nih. Kita bikin yang utara ekuator. Nah, gini. Jadi ada yang di utara ekuator, ada ekuator sampai 5 derajat, 5 derajat selatan ya, lintang selatan, dan 5 derajat lintang selatan lebih besar. Ini juga bisa. Jadi kalau tanya itu garis merah itu yang bikin siapa? Saya yang bikin cuman buat supaya jadi terbagi gitu, yang utara, tengah, sama selatan. Gitu aja Pokoknya yang penting kita ambil garis tengahnya itu ekuator itu sebagai panduannya Om ya. Ya, panduannya di ekuator karena satelitnya kita tuh ekuator gitu. Satelit kita kan ekuator, jadi mau nggak mau kita menyesuaikan dengan ekuator. Yang kita bisa menyesuaikan juga adalah posisi net control. Yang tidak bisa kita kontrol adalah posisi lokasi kebencanaan. Itu nggak bisa. Nggak bisa bilang, oh satelit lagi di utara, jangan ada gempa ya di utara ya. Wah, nggak bisa. Nah, jadi 2 hal itu posisi net control dan posisi satelit itu bisa ditebak, posisi kebencanaan nggak bisa. Jadi 2 dari 3 itu kita kontrol supaya komunikasi berlangsung dengan baik gitu, gambar informasi diterima dengan jelas gitu. Ini cuma alat untuk ini kok, alat untuk membayangkan saja, karena kadang-kadang kita nggak tahu posisinya. Nah, untuk yang di Luwu, salah, ini file yang mana nih? Oh, yang di Majene malah saya kasih bintang gitu, karena saya nggak tahu Majene itu di mana, jadi saya kasih bintang di petanya. Sebentar, kita share yang satu lagi. Jadi buat membantu visualisasi. Oke, stop share dulu, terus start sharing satu lagi. Salah. Ini yang tadi nih berarti nggak ada bintang, Sorry. Salah. Ini nggak ada bintang. Karena yang satu lagi ada bintangnya. Gunanya untuk membantu saya memvisualisasi di mana sih tempatnya. Gitu. Indonesia tuh gede masalahnya. Share. Share. Nah ini ada bintang sini. Ini dikasih bintang supaya
saya bisa tahu ini sebenarnya NCS tengah yang cocok. NCS tengah yang berkomunikasi dengan teman-teman dari lokasi bencana. NCS barat tugasnya adalah untuk men-standby-kan. Maka itu kalau saya NCS barat, saya selalu transmit dengan all stations please standby. By the way itu rekaman ya, all stations standby itu rekaman sih. Tinggal pencet play aja udah, biar nggak capek. Tapi gunanya adalah supaya PR-nya nggak dipakai untuk QSO reguler, karena kalau udah QSO reguler nanti kasihan NCS tengah harus men-standby-kan, membersihkan frekuensi. Jadi sejak dari barat, sejak dari India sebenarnya udah ada, saya udah ngoceh itu, please standby untuk emergency activation gitu. Gitu Om Juta tuh, mudah-mudahan berguna nih cara-caranya. Ya Om, izin lagi Om melanjutkan Oh, ya. pertanyaan. Jadi tadi dari peta kan kita membaca dari orbitron. Dari orbitron tuh bagaimana kita menentukan posisi satelit ini sekarang di pas ini di utara, di pas ini di mana. Sedangkan di orbitron kan kalau saya lihat di situ ada keterangannya cuma asimut sama elevasi. Gimana Om taunya? Itu bacanya ini lagi di posisinya di utara atau di selatan Om? Oke, mari kita buka orbitron. Ya. Mantap ini nambah ilmu ini Om. Oh, ya, ini kan kita ini warung kopi aja kita nih. Sesuai permintaan aja. Sesuai permintaan. Stop share dulu. Saya share orbitron. Oke, orbitron terlihat ya? Ya, sudah masuk. Nah, ini sekarang saya gunakan posisi Jakarta. Ya. Nah, sekarang ini ada namanya tab prediction setup. Ada prediction setup. Bisa diisi berapa hari. Misalnya saya mau bikin misalnya 2 hari atau 3 hari MCOM lah, 3 hari. 3 hari, kemudian kita lakukan klik prediction. Jangan lupa ini 8A2 atau IO8 kamu centang ya. Nah, kita klik prediction, kita pencet predict. Ceteng. Nah, jalan dia ngitung semua pas dia hitung. Kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul hasilnya. Oke. Nah, perhatikan ini semua tabel ini. Perhatikan gambarnya. Sekarang kita klik. Kita klik yang tengah. Jadi ini masing-masing pas ini. Ini adalah baris pertama AOS, baris kedua atau TCA, baris ketiga LOS. Ya, dari setiap pas. Jam 15.28 kita klik yang tengah. Double klik. Nah, kelihatan ini. Perhatikan pasnya dia. Yang tengah ini adalah ekuator. Ini ekuator. Ya, kita lihat, oh oke, dia ada di ekuator. Artinya pas yang jam 15.28 mulai jam 15.28 dia relatif di ekuator. Bisa juga sih dilihat di sini di gambar elevasi posisi kita. Ini di ekuator berarti. Sekarang kita lihat berikutnya yang jam 5 sore. Double klik lagi, klik aja. Nah, kita lihat. Oh, perhatikan ini. Ini utara ini. Dia udah masuk daerah utara. Yang lebih sore lagi, nanti sore kita klik lagi. Double klik. Walah, jauh di utara. Jauh di utara. Nah, gitu caranya. Jadi dari tabel ini biasanya tuh saya save dulu. Saya ini ada klik, ada icon floppy disk, save dulu sehingga bisa dibuka di Notepad. Tapi kalau di sini lebih enak, saya bisa langsung klik aja. Yang nanti malam jam 8 malam lebih parah lagi, dia jauh banget di utara. Parah tuh dari sisi saya ya di Jawa karena jauh selatan. Tapi kalau di teman-teman yang utara sih nggak apa-apa dia. Jadi gitu caranya. Dari sini nanti kelihatan bahwa pas yang jam 8 malam jika ada kebencanaan, maka NCS-nya harus yang di utara atau yang di ekuator. Gitu caranya Om Juta. Baik, terima kasih Om Yono. Membantu, Wah,
Ya, Ya. ini ternyata ada gridnya yang harus diaktifkan. Saya di Orbitron saya makanya bingung kok nggak ada garis. Setelah Oh, saya kamu lihat kosong ya? ada gridnya harus dicentang dulu, Om. Betul, grid Ya, centang. Karena dengan ada grid ini kita bisa tahu mana ekuator, mana ya harus diaktifkan, jangan dipoloskan. Nanti bingung. siap Om Yono, terima kasih. Cuman memang di Orbitron nggak ada yang lebih memudahkan diekspor ke Excel ya Om ya. Jadi kalau mau Enggak. Ini yang save result ini bisa kamu import sebagai Excel. oh yang di bawah itu bisa Om. Bisa, ini ya nanti itu kalau ini contohnya ya, contohnya yang udah saya bikin. Nah, contoh Yaitu Orbitron. ini kan 8 ini tinggal list yang 8 ini 3 hari ini kalau mau cara ekspornya gimana Om? Gini ya, diklik aja, diklik ini, ting, terus save as. Save as-nya muncul nggak ya? Nggak ya? Terus masukkan teks. Ini pop-up save as-nya kelihatan atau enggak? Ini Kelihatan susah. kelihatan Om. Nah, terus masukin aja ini, misalnya tes ngobrol. Nah, nanti habis itu kita buka. Kita buka, sebentar saya harus stop share nih berarti. Stop share. Oke. Ting. Nah, ini dia. Ini tes ngobras yang barusan. Jam 15.28. Nah, ini kamu boleh, kamu bisa impor sebagai ini apa? Space delimited. Jadi ini space delimited kolom. Space di Excel. Siap. Wah, ini baru tahu ini Om Ya. Yono. Nah, Mantap nanti, ini Om, terima kasih Om. di sini juga kelihatan nih, ada di puncaknya itu di elevasi berapa di itunya, di apa namanya, elevasi antena kita. Berarti kalau paling rendah itu kalau 18 derajat berarti jauh di utara. Oke. Nah, sekalian saya mau share. Kalau kalian penasaran, kan sekarang yang ngatur pas itu saya. Nah, ini dari Orbitron ini kita buat tabel. Nah, terus habis itu kita kasih ke 8. Ini saya mau share lagi nih. Jadi dari tabel yang tadi itu contohnya, itu saya bikin ini tabel. Baca kan ini, saya zoom dikit. Nah, tinggal pilih-pilih ini suka-suka. Jadi sekarang tuh pas yang VR tuh suka-suka saya. Jadi kalau ada yang mau belajar membuat ini ya pas proposal seminggu, kasih tahu nanti tak kasih haknya ke kamu deh. Jadi misalnya ya kalian bilang di utara gitu, wah sialan nih kok Jawa terus yang enak dapat high elevation. Sekali-sekali kayak di mana gitu dapat high elevation. Saya bilang sih boleh. Kalau Om Juta bilang, ini Om Yono aja yang enak nih PR-nya bagus-bagus terus nih. Boleh. Dengan cara itu dari notepad ini kamu pilih-pilih mana yang enak. Ini kan tinggal pilih nih. Ini saya tinggal di outputnya itu saya pilih yang 60 derajatan gitu. Karena kalau di bawah 45 derajat itu sulit membuka pakai antena meter tukang gitu. Kalau di bawah 45 derajat. Kalau medi sih 0,2 derajat juga ada bisa tuh. Karena memang jago banget. Kalau saya kan enggak. Nah, jadi kalau kalian ngomel-ngomel gitu, aduh nggak enak nih pasnya nih, ya silakan bikin sendiri. Nanti saya cek, nanti saya yang ngirim ke 8. Jadi gitu, ini ada beberapa ini guidance-nya nih. Kalau weekday ada 2 APRS, 1 VR, weekend 1 APRS, 2 VR. VR aktif semua kalau emergency communication. Nah, ada specific guidance yang saya buat saya ini deh, harus di atas 35 derajat, karena kalau di bawah 35 derajat sulit bukanya karena dia jauh di utara. Kemudian jangan ada VR antara jam 7 malam sampai tengah malam, karena biasa banyak orang-orang kan. Jadi sekarang nggak ada VR tuh, VR malam sengaja emang nggak dibikinin karena terganggu VR, nggak tergantung orang-orang. Nah itu habis itu kita bikin jadwalnya, habis itu kasih ke 8. Gampang kan? Gampang sebenarnya sih.
Jadi teman-teman kalau ada yang pengen mau bikin event, mau misalnya bikin pelatihan buat pramuka, silahkan loh pakai Orbitron untuk mencari pas yang sesuai, itu yang enak. Saya stop dulu nih, kalau ada pertanyaan lagi, Om Juta atau teman-teman yang lain, silakan. Dari saya udah cukup Om Yono, jelas, Tidak. terima kasih infonya. Dari chat itu ada nggak sih ya? Ada Om Dede, minta kopi dia Om. Oh, Om Dede. Kopi, oh iya ya. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Monggo. Kalau ada pertanyaan tentang Orbitron, tentang atau yang lain juga boleh kok ngobrol. Sini ada Om Edi, ahli antena. Atau monggo. Kalau ada yang mau tanya lagi. Om Yono, coba lagi nih Om. Om Yasir udah masuk lagi. Oke, Om Yasir, monggo. Ya Om, sebenarnya sejak Mkom hari kedua itu saya juga sudah pakai Orbitron, makanya posisi maksimum elevasi itu saya buat di lokasi bencana gitu. Jadi acuannya lokasi bencana. Nah, cuma kalau pas saat exercise nih, kalau saya exercise yang agak susah itu kan teman-teman ini, siapa nih yang bisa jadi NCS, yang mau belajar NCS atau belajar ngirim berita gitu. Itu susah sekali responnya, makanya ya terpaksanya siapalah yang bisa gitu, atau yang penting walaupun tidak satu kolarea minimal ya berdekatan lah gitu. Jadi agak susahnya di situ juga. Ya sementara itu mungkin Om Yono. Betul. Jadi ya itu. Jadi kadang-kadang teman-teman kita juga masih ini ya kurang pede untuk berlatih. Padahal itu penting sekali ya kita berlatih, karena kalau ada kebencanaan kan kita harus ready untuk berangkat. Jadi itu aja, kita juga perlu ingatkan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja Om Yasir, nggak apa-apa. Atau kalau cara saya sih, saya pakai ini aja, pakai Japri. Kita jalur pribadi aja. Om ini tolong dong, bisa nggak? Jadi ya gitu. Jadi tapi ya itu nggak apa-apa Om Yasir, udah bagus sekarang. Jadi pelan-pelan kita berlatih. Kayak Om Juta tadi udah bagus banget tuh, meskipun awalannya tuh Om Juta nggak langsung ambil alih, tapi udah bagus. Iya, mantap Om Juta, sudah semakin nggak grogi Om Juta. Iya, mantap Om Juta. Tak tunggu-tunggu dari awal nggak ada yang buka. Iya itu. Dan saya sengaja dari awal ada KSO, makanya cuman tuh Pak dipakai KSO, saya nunggu dulu nih. Masuk aja Om Juta. Makanya saya nunggu. Saya mau nunggu toh. Saya udah siap pakai HT ini. Udah siap pakai HT kan. Wah, kok ada yang manggil ya dijawab aja. saya tadi juga udah hampir aja pencet PTT itu. Untung kenceng banget tadi. Ya untung Om Edi kenceng banget tadi meskipun pakai super stick gitu. Jadi masih bisa ngarahkan rekan-rekan untuk standby. Ya. Terus agak padat juga tadi, nggak ada jeda. Iya. Yang bagus juga ada informasi yang ini di luar dugaan ya, dari Merapi sama dari Semeru itu sebelum SSTV yang dari Bali. Nah itu bagus banget udah. Jadi seperti simulasi Mkom beneran. Karena kita nggak tahu berita apa yang masuk. Ya, thank you buat Om Edi sama ya, dari Semeru siapa deh Pak. Om Yasir banget Om Yono. Kebetulan banget pas cuaca cerah sekali bisa lihat Gunung Merapi. Ya itu dia, makanya itu kita harus selalu siap. Itu bukan latihan lagi tuh yang komedi sama dari Semeru tadi, itu pengiriman berita sebenarnya itu. Iya, memang benar. Ya, itu makanya itu saya bilang bagus tuh, karena kita harus selalu di luar dugaan, ya udah harus di-handle aja. Betul. Dan juga
Sebenarnya bagus juga teman-teman diminta standby, semua standby loh langsung. Nggak ada yang marah-marah. Kalian pernah dengar kan? Ada yang marah-marah pas saya minta standby? Bukan dari Indonesia tapi. Nah, iya. Aduh. Om Yasir, mungkin usul kalau untuk latihan Enkom supaya semuanya juga bisa dapat pelatihan, mungkin digilir aja ya per call area ya. Mulai 0, 1, 2, 3 sampai 9 dijadwalkan gitu, Om. Wah, Om Yasir putus lagi nih, Om Yuno. Masih ada itu? Masih terbaca itu? Om Yasir masih lihat? Masih terlihat? Baru bisa masuk lagi. Itu tuh. Nah, iya. Kalau menurut saya sih idenya bagus tuh, jadi setiap call area ada pelatihan sehingga beberapa NCS dan setiap call area itu udah muncul. Ya, Betul. disesuaikan sama yang tadi sesuai jadwal satelitnya, Om Yono. Mungkin kalau di minggu ini terpantaunya di mana lebih ekuator ke utara, ya kita carikan call area yang lebih dekat dengan lintasan satelit ya, kalau untuk latihan, Om ya, biar lebih gampang komunikasinya. Setuju, itu setuju banget. Jadi sehingga nanti yang tabel tadi itu 9 kota itu bisa lebih banyak lagi isinya karena NCS-nya udah pada latihan. Itu benar banget. Nah, itu Todong aja, jangan pakai ampun-ampun. Om Frans. Om Frans itu salah satu NCS yang kalau saya todong tuh selalu mau. Hebat Om Frans tuh. Tidak pernah ikut latihan, langsung aja ditodong Om Yono sama Om Om siapa ya, lupa ya, beliau di Bogor itu. Om Iksan. Om Iksan ya. Zaman yang MCOM yang pertama kedua. Iya. Krakatau. Wah, saya juga belum tahu NCS-nya gimana, ditodong aja. Perintah petinggi ya, siap. Tanya. Monggo silakan. Om Yasir ada lagi nggak tentang latihan tadi, Mas, reviewnya? Enggak dong. Semoga bulan depan lebih baik lagi. Semakin banyak latihan kita semakin baik. Saya juga sebenarnya tadi sambil namanya juga latihan gitu, sambil nyoba pakai antena helical buat latihan juga gitu. Ya namanya juga latihan gitu. Rekan-rekan nggak apa-apa lah, nggak usah grogi-grogi gitu. Kalaupun salah ya biasa, namanya juga latihan. Nggak latihan juga bisa salah juga kok gitu. Ya. Karena banyak kan ini Om Yono, karena mungkin takut grogi lah, takut ini gitu ya perlu ditekankan lagi sama rekan-rekan yang lain bahwa ya ini latihan gitu. Betul. Ya sementara itu dari saya Om Yono. Jangan kalah sama Bagas ya. Dek Bagas itu mulai jago sekarang. Hebat dia. Ya. Jangan kalah sama Bagas. Calon-calon nanti tuh. Nanti NCS-nya Bagas. Memang hebat. Enggak, silakan kalau ada komentar lain atau ide lain buat kita bahas. Ini namanya juga ngobrol santai ini. Seperti contoh kemarin. Saya kasih contoh kemarin, Om Yono. Yang mana? Satelit sudah di wilayah timur, sudah jauh. Kemarin itu kan ada Maritim Mobile. Oh, siapa? Om Irfan. Om Irfan itu kan dia punya aktivitas hari-hari itu di speedboat Halmahera Express, Jailolo Ternate. Oh, oke. Ya, saya cuma cerita peristiwa kemarin. Karena saya dengar Maritim Mobile sangat kecil, tidak ada ampun-ampun. Saya langsung teriak aja, all station please stand by. Maritim Mobile please go ahead. Ya. Semua diam.
Ya, bagus itu. Dia kuat di Dan kemarin Om Frans di AOS 91 kuat itu Maritim Mobile. iya memang wilayah timur ombak terlalu kencang, jadi kemarin kalau gitu dengar Maritim Mobile sangat kecil sinyalnya, saya langsung teriak aja semua standby. Biar dia mungkin ada sesuatu kita bisa tahu. Ya, betul. Betul sekali. Betul. Namun yang tadi itu supaya jangan terulang, terlalu Padat. terlalu rentan waktunya, terlalu lambat, terlalu lama ngomongnya. Dari barat Om Adit sudah mulai, terus saya monitor rekaman Om Edi juga terlalu apa ya? Yang NCS-nya lambat mengantisipasi. Sebenarnya begitu dia dengar ada orang, dia langsung komando aja, all station please standby, itu aja. Ya. Jadi ada waktu banyak terbuang. Ya. Betul sekali. Om Frans Ya, nggak apa-apa. terpotong SSTV tadi Om Frans. SSTV terlalu banyak. Ya, bagus juga. Selama SSTV di 8A2 baru aja yang tadi saya terima 3 bersih. Ya, tadi banyak terima semua saya. Banyak, bagus. Itu menurut saya satu peningkatan prestasi untuk kita apabila bencana, orang sudah terbiasa dengan mengirim berita lewat satelit dan menerima berita. Ya, setuju. Ya, itu gunanya kita latihan, jadi benar. Harus kita terbiasa. Oke, sudah, nanti lain kali saya buka dari 0 derajat sudah Om Frans di AOS. Saya suruh standby semua biar orang-orang berhenti lagi. Iya, harusnya memang begitu, tidak ada ampun, tidak ada toleransi. Kalau saya dari NCS memang dari 0 derajat saya udah teriak all station standby. Masih haur-haur juga all station standby. Karena itu rekaman, jadi tinggal di play. Tuk, play lagi. Tuk. Baru setelah 10 derajat baru ganti saya ngomong beneran. Gitu. Tapi gunanya supaya ya bersih gitu. Jadi waktunya adalah dari 10 derajat di Jakarta sampai di TKP. Karena TKP-nya daerah timur, mungkin dia belum bisa dengar. Tapi tetap kita bilang all station standby supaya menjadi beacon untuk yang di TKP, teman-teman di TKP juga tahu, oh satelit udah aktif nih. Gitu. Itu gunanya ada komunikasi. Tapi masalahnya kalau ada QSO, repotnya susah memberhentikan. Jadi mendingan tidak ada QSO sehingga waktunya nggak terpotong. Betul itu Om Frans, terima kasih masukannya. Kemudian jadwalnya mungkin ya. Mungkin tadi yang pertama QSO itu dia karena ini kan dadakan juga tadi malam baru anunya kan. Jadi pas nggak ada jadwalnya sehingga mungkin dia belum baca, wah ini PR nih. Betul Medi. Itu juga salah saya karena saya lupa. Saya lupa bikin jadwal untuk emergency communication ini. Yasir juga lupa ngingatin saya pas sudah usulan pas proposal udah masuk di 8 baru diingatkan. Yang ini sudah saya ingetin. Ya, saya lupa itu. Itu sebenarnya bukan lupa. Gantian kita, Menurut saya itu bukan lupa, tapi gimana, apabila bencana memang seperti itu. Iya. Memang iya. Jadi apabila ada bencana ya kalau diminta standby Memang semua standby. seperti itu. Tidak perlu ada jadwal. Ya. Nah, maksudnya kan kita latihan, Om Frans. Kalau latihan kalau latihan ya dikasih jadwal, ada pengumuman gitu. Kan kasihan teman-teman nanti dikira salah dia. Jangan sampai itu merasa bersalah kan. Bener tadi kayak pagi tadi kok satelitnya nggak dipakai, terus langsung diajak KSO aja pagi tadi. Saya tunggu sampai di pertengahan kok nggak ada juga. Tetap akhirnya ke bagian SSTP-nya yang udah di ujung-ujung nggak dapet. Nonton aja di video itu, di decode sendiri nanti.
Nggak boleh itu, maka itu kan dihapus rekamannya harusnya. Ada rekotannya Om Edi itu, bisa didengar jadinya. Iya. Nonton aja di situ hasilnya ada, Pak. Tadinya sih Dan saya berpikir di barat untuk roll call gitu, kesiapsiagaan bencana seperti Inaset, Om. Tapi kayaknya ya seperti Ranova juga, apa namanya, mending di-clearkan aja dari barat, nggak perlu roll call gitu kalau kita latihan. Iya. Udah jam 3. Sorry ya, aku mau pamit nih. Aku ada satu acara. pengalaman untuk kita di Indonesia yang main radio itu jadi contoh. Kemarin waktu Merapi itu pas teriak emergency communication, Kako langsung diam, dia standby, langsung diam. Itu salah satu contoh untuk kita. Ya, Kako bagus banget itu. Bagus ya. Sangat Dia bagus. Itu contoh yang baik untuk kita. sangat bagus. Betul. Sementara teman kita yang dari Thailand itu pas dulu diminta standby malah marah-marah. Aduh. Beda sama kok. Iya. Kalian lanjut diskusi ya. Saya pamit dulu nih, ada acara lain. Kalian ngobrol aja. Ini recording tak berhenti dulu ya. Oke.